Halo, welcome back to my channel. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah datang ke channel YouTube-nya aku. Dan kali ini aku akan menceritakan kembali nih kisah horor. Tapi nggak horor sebenarnya, ini tuh kayak masuk ke klasifikasinya cerita tentang bunuh diri, kasus yang cukup menggemparkan juga di Korea di tahun 2013 yang lalu. Jadi nggak usah berlama-lama ya, takutnya durasi juga. Tapi tolong ya, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, please subscribe channel YouTube aku biar dapat notifikasi setiap kali aku upload video yang terbaru. Jadi cerita ini berasal dari negeri ginseng, yaitu di Korea Selatan, tepatnya di daerah Daegu. Seorang anak yang bernama Kwon Seung-min, dia berusia 13 tahun, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri dari apartemennya di lantai 7 ya. Seung-min ini merupakan anak bungsu dari Lim Ji-young ya, dan suaminya, di mana Lim Ji-young ini dia adalah seorang guru SMA, dan Seung-min ini dia anak bungsu. Dia memiliki satu orang kakak, dan mereka tuh adalah tipikal sebenarnya keluarga yang bahagia, nggak ada masalah. Orang tua juga sayang banget sama kedua anaknya. Pokoknya Seung-min ini sering dijadikan mood booster buat kedua orang tuanya, karena memang anaknya itu tipikal yang penyayang dan ceria. Bahkan dengan sifatnya yang ceria, Seung-min ini sebenarnya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang komedian, karena dia juga senang untuk melawak, menghibur teman-teman dan keluarganya. Juga dia itu merupakan seorang anak yang pintar. Nah, kisah ini dimulai ketika dia mulai masuk ke sekolah, kalau itu SMP ya, ke SMP, di mana dia bertemu dengan teman lamanya. Jadi teman lamanya itu dia bernama Jae-woo, yang mana mantan teman kelas 1 SD-nya dulu. Lalu pada tanggal 20 Desember 2011, jadi ceritanya itu di pagi hari itu ibunya mendadak mendapatkan pekerjaan yang sangat penting sehingga dia harus berangkat lebih pagi daripada biasanya. Nah, akhirnya dia bilang lah sama Seung-min ini, "Ibu mau pergi kerja dulu lebih pagi, kamu baik-baik ya, pergi ke sekolah." Dan saat itu Seung-min juga wajahnya tampak ceria, dan dia bilang, "Oke, ibu hati-hati di jalan ya," gitu. Jadi biasanya kan ibunya yang mengantarkan Seung-min untuk ke sekolah, tapi pagi itu ibunya harus berangkat lebih awal. Nah, tapi ternyata ketika ibunya sudah sampai di tempat kerjanya, dia mendapatkan telepon dari gurunya dan menanyakan, "Kok Seung-min hari ini nggak masuk sekolah ya? Apakah memang terlambat atau memang dia ada apa gitu sampai dia nggak masuk sekolah?" Nah, di situ ibunya bingung kan, karena memang ya Seung-min pada saat dia mau pergi kerja, dia udah mau siap-siap berangkat sekolah juga. Nah, akhirnya karena dia merasa nggak enak hati lah ya, "Oke, sekarang saya coba dulu ya Bu, telepon anak saya dulu," gitu. Nah, akhirnya ditelepon. Nah, kan kalau misalnya kita itu ada ya fitur panggilan cepat di telepon. Jadi misalnya kita mau nge-nyeting nih nomor angka 1 panggilan cepat ke suami kita, nomor 2 ke siapa. Nah, saat itu nomor telepon Seung-min ini di setting di nomor 4. Akhirnya dia nelfon, dia pencet angka 4 itu, tapi yang terjadi adalah ternyata teleponnya nggak nyambung. Katanya nomor yang ada hubungi tidak terdeteksi lah, atau kayak gitulah bahasanya. Nah, dari situ ibunya udah mulai panik juga nih, loh kok tiba-tiba seperti ini ya, Seung-min biasanya nggak bisa dihubungi. Nah, akhirnya dia memencet nomor Seung-min secara manual, dan ketika ditelepon pun ternyata sudah tidak ada yang mengangkat. Nah, karena teleponnya nggak diangkat dan nggak biasanya nih Seung-min datangnya terlambat, di telepon nggak ada kabar, akhirnya ibunya memutuskan pulang dari pekerjaannya dan kembali ke rumah. Tapi ternyata ketika dia kembali ke apartemennya, dia melihat sudah banyak orang berkumpul di depan. Jadi ini gedung apartemennya sudah banyak orang berkumpul di bagian bawahnya ini, dan dia melihat ada kayak sebuah tubuh yang yang diselimuti oleh kain putih. Dan di situ ibunya Seung-min langsung panik, dan dia refleks melihat ke atas jendela di atas jendela apartemennya gitu ya, karena di situ tempat itu tepat di atas di atas rumahnya lah ya. Begitu dia dilihat di atas, dia melihat jendela rumahnya sudah terbuka, dan di situ dia langsung pingsan karena dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya. Oke, nggak berapa saat kemudian ibunya Seung-min ini sadar lah ya dia gitu. Nah, pas dia buka mata, udah banyak orang berkumpul melihat dirinya, dan di situ dia melihat seorang polisi, dan dia menanyakan apa yang terjadi dengan anak saya. Karena saat itu ibu Seung-min masih berpikir bahwa mudah-mudahan anak saya itu hanya kecelakaan ringan lah ya. Nah, akhirnya ya polisi itu bilang sama ibunya Seung-min bahwa anaknya sudah melakukan aksi melompat dari jendela apartemennya, dan saat itu
Saat itu badan Seungmin masih hangat, tetapi memang polisi sudah menyatakan bahwa Seungmin sudah meninggal dunia. Nah, saat itulah ibu Seungmin langsung berteriak, dia nangis sekencang-kencangnya, nggak percaya apa yang terjadi, karena gimana mau percaya kan, pagi-pagi aja mereka masih baik-baik aja. Seungmin juga masih memeluk ibunya, bilang pergi pergi hati-hati ya bu, dan dia tidak menunjukkan reaksi apapun yang aneh. Tapi tiba-tiba sekarang dalam waktu 1 jam aja Seungmin sudah meninggal dunia, dan di situ ibunya meminta tolong polisi untuk mencari tahu apa sih penyebab Seungmin melakukan bunuh diri ini. Nah, ketika jasad Seungmin ini dibawa ke rumah sakit, nah tiba-tiba salah satu pihak dari rumah sakit itu memanggil ibunya Seungmin dan memberitahu sesuatu yang membuat ibunya kaget. Apa itu? Jadi ternyata di bagian badannya, kecuali mukanya, seluruh tubuh Seungmin yang tertutupi oleh baju itu sudah ditemukan luka-luka lebam. Tapi luka lebamnya itu nggak baru, jadi dia sudah ada yang warnanya hijau kekuningan, yang kayak itu sebenarnya luka lama loh. Tapi selama ini ibu dan ayahnya nggak tahu bahwa luka itu ada terjadi di badan Seungmin ini. Sepertinya Seungmin ini seperti menutupi kejadian yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Nah, akhirnya dari situ pihak polisi pun menelusuri apa motif dari aksi Seungmin ini. Nah, ibunya kan bingung kan, karena dia benar-benar merasa bahwa hidup di keluarga itu baik-baik aja, tidak ada kekerasan KDRT lah ya, KDRT kepada anaknya sedikit pun. Anak-anaknya itu tumbuh dengan baik meskipun dia bukan berasal dari orang kaya, tetapi Seungmin dan kakaknya itu cukup mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, akhirnya ibunya kembali ke rumah dan dia terkejut menemukan sebuah surat yang ditulis sama Seungmin. Ternyata 1 hari sebelum kejadian itu, Seungmin menulis surat sebanyak 4 lembar, dan di situ dia mengucapkan banyak menumpahkan segala perasaan yang selama ini nggak diketahui oleh kedua orang tuanya. Nah, jadi Seungmin itu menceritakan kronologis kenapa sih alasan dia melakukan aksi ini. Jadi ini bermula dari sekitar 9 bulan yang lalu, tepatnya di awal Maret 2011, di mana dia sudah mulai masuk kelas 1 SMP, dan di situ dia menyatakan nih dia seneng ketemu sama teman lamanya si Jae-woo yang tadi aku ceritain itu loh, yang dia merupakan teman kelas 1 SD dia. Nah, tapi dari situlah sebenarnya asal mula terjadi. Awalnya dari pertama kali mereka masuk sekolah lagi ya, satu kelas, si Seungmin sama Jae itu sudah berteman baik gitu, dan mereka punya kebiasaan yang sama nih, senang main game yang bernama Maple Story. Jadi game itu saat itu lagi populer banget, dan kebetulan Seungmin ini dia cukup jago buat mainin game itu. Jadi karakter yang Seungmin punya itu sudah punya level tertinggi lah ya, level lumayan tinggi karena dia jago. Dan akhirnya si Jae-woo itu minta tolong lah sama Seungmin, tolong dong, kan aku juga pengen tuh karakter aku tuh hebat kayak punya karakter kamu, tolong dong mainin karakter aku kayak gitu. Nah, saat itu kan Seungmin ya nggak merasa keberatan karena maksudnya buat nolongin teman, lagian gue seneng sih main games itu. Ya udah, akhirnya dengan senang hati Seungmin itu membantu si Jae-woo untuk memainkan karakter di Maple Story itu. Ternyata nggak berapa lama sejak Jae-woo memberikan karakter Maple Story-nya kepada Seungmin dan untuk dimainkan ya. Nah, tiba-tiba akun game Jae-woo itu diretas oleh hacker, nggak tahu siapa, tapi karena dia merasa kesal, si Jae-woo ini menuduh Seungmin yang menjadi pelakunya karena dia, ya kan kamu yang tahu passwordnya dan segala macamnya, kamu yang sering mainin. Nah, padahal Seungmin nggak tahu apa-apa, dia benar-benar hanya cuman mainkan si akun Jae-woo itu. Tapi karena si Jae-woo itu merasa kesal, nggak merasa terima, akhirnya dia minta pertanggungjawaban lah ya sama si Seungmin ini, dan dia meminta sejumlah uang kepada Seungmin. Nah, nggak cuma meminta tanggung jawab berupa membayar sejumlah uang, dia juga mengancam Seungmin ini dengan mengatakan bahwa kakaknya itu seorang gangster, dimana kalau misalnya Seungmin, kamu kalau nggak mau ikut apa kata-kata aku, kamu akan abis ya sama kakak aku gitu ya, karena kakak aku tuh seorang gangster loh. Nah, Seungmin tuh takut lah ya. Akhirnya dia nggak punya pilihan lain untuk menuruti setiap perkataan dan permintaan dari Jae-woo, dan akhirnya hubungan pertemanan mereka itu jadi berubah menjadi hubungan yang tidak sehat
ya hubungan pembulian. Ya hubungan pembulian, aneh banget ya. Pokoknya jadi si Jae-woo tuh jadi suka ngebully Seungmin lah ya, dengan alasan karakternya yang diretas itu. Bahkan di surat itu Seungmin memberikan detail secara rinci tanggal-tanggal terberat yang dia alami selama hidupnya. Jadi di tanggal 24 April ya, dimulai tanggal 24 April itu merupakan hari pertama Seungmin memainkan karakter game si Jae-woo itu, yang mana di situ tuh ternyata yang awalnya Seungmin itu memainkan karakternya dengan senang hati, lama-lama kok jadi berat juga ya. Saya jadi nggak bisa main karakter game saya sendiri, kemudian saya juga nggak bisa melakukan pekerjaan yang lain, bahkan belajar pun jadi nggak bisa. Jadi dia tuh terus-terusan mengirimkan pesan selama 24 jam sama Seungmin itu hanya untuk menanyakan apakah karakter game itu sedang dimainkan oleh Seungmin. Jadi kalau misalnya Seungmin tuh lagi tidur atau lagi misalnya hari Minggu nih, lagi libur, lagi pengen main sama keluarganya, dia langsung chat pagi-pagi, "Seungmin, kamu sudah bangun kan? Ayo cepat mandi dan makan. Setelah itu kamu mainkan ya karakter game saya sampai menang." Nah, dan itu chat itu tuh awalnya cuman hanya sekali sehari, tapi lama-lama dia terus-terusan seperti memantau kegiatan Seungmin selama 24 jam itu dan mengharuskan semua waktu Seungmin itu dialokasikan untuk menaikkan karakter di game Maple Story-nya dia. Bahkan Seungmin tuh nggak jarang ya, dia harus begadang karena Jae-woo tuh seperti mengirimkan ancaman, "Kamu nggak boleh tidur dulu ya sebelum level aku naik ke sekian," kayak gitu. Jadi dia bener-bener ini kayaknya udah nggak bener nih gitu ya, udah nggak bener lagi dengan cara pertemanan seperti ini. Tapi Seungmin nggak bisa melakukan apa-apa karena dia takut dengan ancaman Jae-woo yang bilang kalau kakaknya itu adalah seorang gangster. Nah, pada akhirnya si Jae-woo itu sudah melewati batas. Dia nggak cuman menyuruh Seungmin untuk memainkan karakternya, tapi dia juga sudah meminta uang Seungmin untuk dibelikan apa ya, kan kalau misalnya kamu tahu nggak, misalnya kamu suka games apa, kadang-kadang kalau kita beli bajunya, kita beli senjatanya, kita beli apanya, kan kita harus bayar tuh, beli koin atau tukar koin untuk bisa mempercantik atau memperhebat karakter kita itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Jae-woo kepada Seungmin. Jadi dia pengen karakternya itu dia semakin hebat, semakin perfect dengan cara membeli membeli barang-barangnya lah ya dengan uang Seungmin itu. Sehingga Seungmin harus menggunakan sebagian besar tabungannya untuk menuruti keinginan Jae-woo ini. Dan memang ternyata benar adanya karena berdasarkan bukti dari buku tabungan yang sudah di-print. Jadi sejak Mei 2011 Seungmin ini sudah mulai menarik sebagian besar uangnya ya, terus berkurang sampai habis, dan akhirnya dia harus bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang demi memenuhi keinginan Jae-woo terhadap karakter yang ada di Maple Story itu. Ternyata setelah dia mencuri uangnya Seungmin, kemudian dia juga membuli Seungmin, ternyata ini nggak berhenti sampai di situ. Dia mulai melakukan aksi kekerasan kepada Seungmin. Nah, Seungmin ini dia sedih, dia nggak punya teman untuk bercerita kecuali satu orang nih, namanya Yunho. Jadi Seungmin ini setidaknya dia punya tempat untuk berbagi, saling menghibur, saling menguatkan dalam keadaan yang tidak mengenakan ini. Cuman masalahnya setelah sekian berjalannya waktu, ternyata si Jae-woo ini justru ibaratnya apa ya, mengambil atau merekrut si Yunho ini menjadi salah satu tangan kanannya. Jadi bahasanya gini lah, Yunho, mau nggak kamu jadi komplotannya aku untuk membuli si Seungmin ini? Nah, si Yunho ini sebenarnya tadinya nggak mau karena dia pikir ya kan Seungmin teman saya juga, kita sama-sama berasal dari korban pembulian. Tapi dia nggak punya pilihan lain nih, karena kalau misalnya dia menolak keinginan Jae-woo ini, yang ada dia malah makin dibully kan. Nah, akhirnya dia menerima keputusan itu, dan akhirnya keterusan si Yunho ini jadi malah merasa kayak senang, kayak dikasih lapak buat membuli mantan temannya. Jadi Seungmin ini sekarang udah punya 2 orang yang suka ngebully dia. Kalau kemarin-kemarin kan cuma sama si Jae-woo doang kan. Nah, sekarang temen dekatnya sendiri juga pun akhirnya ikut membully dia. Dan akhirnya setelah si Jae-woo sama Yunho ini berkomplot, kekerasan yang dialami oleh Seungmin ini makin parah. Yang biasanya kekerasan fisiknya cuma pakai tangan kosong, sekarang udah mulai pakai sarung tinju, pedang kayu, yang membuat Seungmin ini semakin merasa menderita. Dan ini berlangsung selama 9 bulan, di mana tidak ada satu orang pun yang tahu kenapa bisa seperti itu. Karena selama di sekolah, seluruh teman-teman sekolah dan gurunya tuh taunya Seungmin ini berteman baik dengan Yunho dan Jae-woo ini. Jadi kalau di sekolah tuh seperti tidak ada apa-apa. Mereka tuh benar-benar pinter acting gitu. Nah, begitu setelah pulang sekolah,
mereka datang nih ke apartemen si Seungmin ini. Jadi pernah ada CCTV di situ memperlihatkan bahwa mereka lagi berjalan bertiga. Jadi si Jae-woo sama Yeon-woo ini berjalan berdua di depan, sementara Seungmin itu berjalan di belakang sambil dia nunduk karena dia menahan sedih. Nah, karena kan pada saat mereka pulang sekolah itu ibu dan ayahnya itu lagi kerja kan, masih belum pulang ke rumah, dan di saat itulah pembulian terjadi. Selama mereka ada tinggal di rumah, pembulian itu dilakukan di rumah, mereka selalu bertanya sama si Seungmin, jam berapa orang tuamu pulang? Karena begitu orang tuamu akan pulang, kami akan pergi dari rumah ini. Nah, sampai mereka tuh tahu password kunci pintu apartemennya. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya si Seungmin bilang, iya hari ini jam 4 sore orang tuaku pulang, itu dari sesaat sebelumnya mereka sudah membereskan semua semua akibat dari kekerasan yang telah mereka lakukan pada Seungmin agar tidak tercium bau-bau pembulian di rumah itu. Dan pada saat hari dimana Seungmin ini jatuh, mereka berdua itu pada saat pulang sekolahnya mereka datang ke apartemen Seungmin karena mereka aneh, kok hari ini Seungmin nggak masuk sekolah ya. Dan ketika dia mendatangi apartemen Seungmin dan di situ sudah banyak orang yang ribut lah ya di situ, dan melihat di apartemen Seungmin itu sudah tidak ada orang, mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada satpam di apartemen itu, "Pak, apakah teman kami yang tinggal di apartemen ini yang jatuh ini?" Dan menurut satpam ini sebagai saksi mata, teman-temannya itu menanyakan keadaan Seungmin tanpa ada perasaan sedih ataupun takut. Jadi mereka tuh kayak, ini teman aku ini yang mati ini yang aku ya, seperti itu. Nah, akhirnya polisi pun melakukan investigasi nih terhadap handphone kedua pelaku dan menemukan ada 273 pesan yang mereka kirimkan pada Seungmin di hari di mana Seungmin bunuh diri. Dan akhirnya di situ juga menemukan percakapan antar kedua pelaku ya, redaksinya kurang lebih seperti ini. Kamu nanti kalau misalnya ditanya sama polisi, kamu jangan ngaku ya. Kita kan melakukan ini sama Seungmin tuh tadi cuma bercanda. Aku nggak nyangka akhir dari bercanda kita itu berakhir seperti ini. Segitunya loh bercanda mereka. Kan begini ya. Nah, soalnya kedua pelaku ini tuh sadar banget karena dia sekarang masih di usia 13 tahun, mereka mungkin akan terbebas dari segala tuduhan karena hukuman yang ada di Korea itu berlaku untuk seseorang yang usianya 14 tahun ke atas. Jadi mereka tuh bilang, udahlah kita nggak usah ngaku aja, toh kita akan dibebaskan dari segala tuduhan. Nah, cuman karena kejadian ini menjadi sangat bukan mendunia sih ya. Jadi seluruh Korea Selatan tuh tahu nih ya kejadian ini. Akhirnya pada saat kasus persidangan, mereka tetap diberikan dakwaan terhadap kasus pemerasan, pemaksaan, intimidasi, dan kekerasan. Dan akhirnya dengan kejadian ini maka jadi muncul namanya sampai dinamakan Hukuman Seungmin, yang membuat pemerintah akhirnya menurunkan batas usia yang bisa dikenakan tindakan kekerasan dari 14 tahun menjadi 12 tahun, sehingga kedua pelaku ini ya, karena dia usia 13 tahun kan, ini akhirnya dikenai hukuman penjara. Jadi tapi meskipun kenai hukuman penjara, masalahnya nggak lama, cuma 3 tahun untuk Jae-woo dan 2,5 tahun untuk Yeon-woo. Dan itu merupakan sebuah hukuman yang menurut aku sih masih gak adil ya, karena anak sekecil itu aja udah bisa melakukan kekerasan, pembulian, bagaimana nanti dia sudah besar gitu. Cuman ya daripada nggak dihukum sama sekali, jadi di sini dakwaan ini juga didukung dengan adanya 96 bukti berupa pesan singkat ya antar korban dan pembuli, ada visum dan lain-lain yang mengarah memang bahwa satu-satunya atau 2 orang pelaku inilah yang melakukan kekerasan ini kepada Seungmin ini. Nah, yang menyedihkan adalah ketika ibunya membaca isi surat Seungmin di halaman ketiga, di mana dia bilang kayak gini, Jae-woo dan Yeon-woo datang ke rumah aku setiap hari dan menggangguku, semakin hari semakin buruk. Mereka memaksa aku untuk merokok, menyiksaku dengan air, dan mereka selalu bertanya kapan ibumu pulang. Kemudian di sini juga dia menjelaskan kekerasan apa saja yang dialaminya. Jadi tanggal 12 Desember di sini Seungmin bilang bahwa mereka memaksaku mendengarkan radio dan melilitkan talinya di leherku, memaksaku untuk berlutut kepada mereka dan memberikan hukuman kepadaku secara terus-menerus. Hukuman apa? Mereka mengikat tangan aku, melilitkan tali
di bagian kaki aku ke bagian piano, meletakkan aku di bangku piano dan memukuli aku tanpa ampun. Mereka juga membeset pisau ke sekujur badanku. Dan nggak cuma sampai di situ, Seungmin juga di sini bilang bahwa mereka mengambil semua uang aku agar mereka dapat membeli item untuk menaikkan karakter di game mereka. Mereka menyuruh aku mengerjakan semua PR mereka. Mereka menyuruh aku bekerja keras untuk memberikan uang kepada mereka dan menghina keluargaku sendiri. Lalu mereka juga mengambil buku-buku PR-ku sehingga aku tidak bisa belajar sama sekali. Sehingga akhirnya mereka pun berani untuk membakar lengan kananku sehingga aku harus menutupi seluruh lukaku dengan susah payah dan menahan rasa sakit yang tidak terperikan gitu ya di depan seluruh keluargaku dan membuat mereka meyakini bahwa aku tetap baik-baik saja. Aku merasa kasihan kepada diri aku sendiri, tetapi aku tahu jalan hidup ini tidak benar. Jika terus hidup seperti ini tampaknya ini tidak bisa aku jalankan. Dan ada statement tersedih ya kalau membaca surat dari Seungmin ini yang dia bilang gini, aku tidak pernah memberitahu kepada orang tuaku bahwa aku mencintai mereka. Atau aku mulai sedih nih. Tapi aku akan memberitahunya sekarang. Aku sangat mencintaimu ibu, aku sangat mencintaimu ayah dan kakakku, aku sangat menyayangi kalian semuanya. Nah, dan di sini dia bilang, aku pergi dulu ya. Aku akan menunggu kalian entah 100 tahun atau 1000 tahun lagi dan maafkan caraku meninggalkan kalian. Aku sungguh sayang sama kalian tapi aku tidak tahan lagi untuk menjalani kehidupan seperti ini. Dan sebagai permintaan terakhir, tolong ganti kunci password rumah kita ya, karena mereka tahu kunci apartemen kita. Jae-woo dan Yoon-ho mungkin akan tetap datang ke rumahku setelah aku meninggal. Ini adalah yang dialami oleh anak 13 tahun yang menjadi korban pembulian, dan ini adalah salah satu kasus dari sekian banyak kekerasan yang dialami di Korea Selatan. Seungmin juga mengatakan bahwa ia sangat sedih karena harus meninggalkan keluarganya seperti ini. Dia bilang, tolong kalian jangan sedih ya saat aku pergi, karena ini yang terbaik buat aku dan kalian tetap harus bahagia setelah kepergian aku. Dan ternyata sehari sebelum kejadian ini Seungmin memang telah menghapus nomor telepon miliknya di nomor handphone ibunya. Makanya pada saat kejadian kan ibunya berusaha menelpon Seungmin kan dengan nomor panggilan cepat di nomor 4 itu, tapi ternyata tidak terhubung ya karena memang Seungmin sudah menghapus nomor telepon dirinya itu. Nah itu memang berarti sudah ada rencana Seungmin melakukan bunuh diri di hari itu tanpa memberitahu siapapun. Bahkan di detik-detik terakhir dia masih mengucapkan selamat jalan, selamat bekerja kepada ibunya dengan wajah yang ceria. Dan memang aku juga pernah mendengar bahwa tingkat kekerasan di Korea itu super duper tinggi, khususnya tingkat pembulian di antar anak sekolah. Karena dengan kontur Korea yang dia memanjang dari atas ke bawah, kalau dilihat dari peta itu membuat sumber daya alamnya itu tidak terlalu kaya seperti Indonesia yang menjadikan tingkat persaingan SDM itu sangat tinggi. Ini nggak terjadi hanya di dunia kerja, bahkan dari dunia sekolah pun mereka sudah memiliki ketimpangan sosial dengan menanyakan misalnya, kamu rumahnya di mana? Rumah aku di sini. Hanya dengan menyebutkan di mana mereka tinggal, mereka bisa menilai seberapa besar sih penghasilan kedua orang tua mereka, seberapa kaya atau miskinnya sih dia, hanya dengan menanyakan di mana daerah tempat tinggal. Dan orang-orang yang dibully ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki power yang cukup lemah, entah itu memang dari kalangan ekonomi yang tidak mampu, kemudian juga yang dia tidak memiliki teman, atau misalnya dia pun tipikal orang yang pintar, kutu buku, sehingga mudah dipergunakan lah ya sama orang-orang, anak-anak yang orang tuanya memiliki power atau memiliki uang. Dan masalahnya kekerasan atau pembulian yang terjadi di sekolah pun, kalaupun ketahuan oleh pihak sekolah, ini tuh masih belum ada hukum yang bisa melindungi orang-orang kasus korban pembulian. Bahkan cenderung beberapa sekolah itu si guru tuh melihat ini korban pembuliannya dibully oleh siapa. Kalau dibully oleh anak orang kaya, yang pejabat, yang punya power lah, mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa karena biasanya orang-orang itu yang lebih banyak memberikan donasi kepada sekolah-sekolah di mana anaknya itu bersekolah gitulah. Paham lah ya. Jadi kasus pembulian seperti film siapa yang kemarin The Glory itu sebenarnya yang sering terjadi di Korea Selatan seperti itu.
Dan cuma syukur ya dengan kejadian Seungmin di tahun 2011 ini, pemerintah Korea akhirnya memperkuat undang-undangnya dengan mencegah terjadinya kekerasan di sekolah. Dan yang tadi bilang, bahkan orang-orang itu menyebutnya undang itu dengan sebutan hukum Kwon Seungmin, karena dengan kasus ini pemerintah menurunkan usia minimal rakyat Korea untuk dikenai hukuman dari 14 tahun menjadi 12 tahun. Nah, memang dunia itu nggak adil ya, karena setelah si Jae-woo dan Yeon-woo ini keluar dari penjara karena cuma di sekitar 2,5 sampai 3 tahun, ada kabar katanya yang satu menjadi dokter ya, yang satu juga udah ada yang tinggal di luar negeri. Intinya mereka hidup enak lah. Korban pembuliannya udah meninggal, tapi pelakunya bisa tetap hidup bahagia. Dan itulah yang kita akhir dari cerita ini. Sebelum aku akhiri, mungkin ini adalah salah satu kasus yang terjadi di Korea Selatan, tetapi bukan berarti ini tidak terjadi juga di Indonesia. Karena jujur aja dulu aku juga di SMA adalah mantan korban pembulian, dan rasa trauma itu bisa membekas sampai kita dewasa atau bahkan tua. Memaafkan iya, tapi melupakan tidak bisa, dan itu bisa mempengaruhi psikologis dan mental seseorang. Nah, jadi kita buat para penonton, entah ini kalian masih anak-anak ya, jangan pernah mau jadi korban pembulian. Kalau misalnya kalian merasa kalian dibully, speak up, entah itu kepada keluarga terdekat. Minimal lah, kalau misalnya kalian takut ngobrol sama guru, takut ngobrol sama teman-teman, kalian ngobrol sama orang tua. Dan untuk orang tua sendiri pun kayaknya sekarang itu bukan hanya sekadar kita memberikan pendidikan secara akademik kepada anak kita. Ada yang lebih penting daripada itu, attitude. Ya, jadi aku tuh selalu concern sama anak aku, jangan pernah kamu mau menjadi korban bully ataupun jadi pelaku pembulian. Ya, jadi kita bisa ngelihat tipikal anak kita itu tipikal yang dominan atau enggak. Karena kalau ada yang dibully berarti ada yang pembulinya dong, dan itu biasanya secara psikologis dilatar belakangi oleh kurangnya perhatian dari orang tua, kemudian juga dia dibiasakan untuk merasa hebat dibandingkan dengan teman-temannya, sehingga dia akan berusaha dominan terhadap teman-temannya yang dinilai lemah. Oke, sekian dulu cerita aku untuk sesi kali ini. Semoga terhibur dan semua mengerti ya sama alur ceritanya. Sama aku juga pengen dong kalian nulis di kolom komentar, bagi pembuli ataupun yang dibully, sebenarnya apa sih yang membuat kita tidak mau speak up? Misalnya nih dari kacamata yang dibully, apa sih yang membuat kalian takut untuk speak up? Malu atau takut berkepanjangan, masalahnya selesai sekarang, kedepannya nanti dibully lagi, atau apa? Dan kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kasus pembulian di Indonesia tidak dialami oleh anak-anak kita? Ya, tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.